Jakarta. Ada satu hal yang berbeda saat pelantikan Presiden Prabowo pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menaiki mobil maung generasi ketiga bernama MV3 Garuda Limousine produksi PT Pindad Bandung. Mobil taktis yang desainnya seperti SUV Hummer ini didesain khusus untuk kendaraan pejabat yang anti peluru. Mobil ini direncanakan akan menyuplai pengadaan pemerintah atas sejumlah 5.000 mobil untuk digunakan sebagai mobil dinas pejabat di tingkat pusat mulai menteri, wakil menteri, dan juga direktur jenderal, dirjen. Bahkan kepala daerah juga diarahkan untuk menggunakan mobil serupa juga. Captive market yang diberikan pemerintah atas mobil produksi BUMN pertahanan ini cermin keseriusan pemerintah untuk kemandirian produk teknologi dalam negeri. Komitmen pengembangan dan produksi mobil maung ini semoga menjadi keseriusan pemerintah akan pengembangan industri teknologi tinggi, high-tech. Maung sendiri dikembangkan sejak 2018 oleh PT Pindad yang awalnya bernama Bima M31. Pengembangan mobil ini tidak sekadar rakitan melainkan termasuk dikembangkan bagian desain teknikalnya, engineering desain pengembangan produk, manufaktur, perakitan, tahapan uji, dan evaluasinya. Tingkat kandungan dalam negeri TKDN, sekarang diklaim sekarang sudah mencapai 70%. Meskipun mesin masih diimpor, know-how teknologinya menjadi milik PT Pindad. Hal ini menandakan bahwa teknologi inti core teknologi produk ini dimiliki oleh perusahaan BUMN pertahanan ini. Atas dasar ini, maung dapat dikembangkan secara berkelanjutan sampai dihasilkan keunggulan teknologis dari komponen-komponen utama produk tersebut seperti fitur keamanan, sistem kendali elektronik, dan mesin. Produksi mobil maung ini mirip dengan pengembangan Vin Komodo, mobil lokal buatan Cimahi. Perusahaan mobil off-road untuk daerah non-infrastruktur tersebut engineering desain sepenuhnya dimiliki perusahaan yang pendirinya merupakan ex-engineer pesawat N250 PT Dirgantara Indonesia. Perusahaan tersebut juga menerapkan kapabilitas teknologis secara bertahap di mana pada tahap awal menggunakan komponen utama produksi asing namun secara perlahan mengembangkannya sendiri. Bahkan perusahaan lokal ini menyiapkan supplier yang akan memenuhi kebutuhan komponen produknya dengan membina para pelaku UMKM yang berada dalam rantai suplai produksi Vin Komodo. Berkaca pada kesuksesan perusahaan otomotif lokal ini, PT Pindad diharapkan tidak sekadar berhenti pada tahapan produksi mobil maung, melainkan secara bersamaan menyiapkan ekosistem yang berada di supply chain produk. Dengan demikian adanya produksi mobil maung, berimbas pada tumbuhnya industri UMKM yang menyuplai komponen produk. Ini yang dinamakan efek berganda atau istilah ekonominya multiplier effect. Industrialisasi high-tech. Industrialisasi adalah langkah tepat untuk menjadikan pengembangan teknologi high-tech menjadi memiliki nilai ekonomi multiplier effect. Melalui industrialisasi, nilai ekonomi dari produksi teknologi tidak hanya ada di end product, melainkan dalam segala tahapan dalam rantai supply. Untuk mewujudkannya diperlukan ekosistem yang mendukung, mulai dari industri komponen sampai regulasi dan standarisasi atas komponen produk, serta SDM yang akan turut serta mengembangkan dan memproduksi produk high-tech ini. Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat bergandengan tangan mewujudkan ekosistem ini sehingga proses industrialisasi high-tech tidak terhenti pada produksi mobil maung saja. Pemerintah perlu menyiapkan peta jalan roadmap dengan implikasi praktis dan taktis sehingga apa yang sudah dijalankan tinggal diperbaiki dan ditingkatkan. Kajian ini diorientasikan pada 3 hal yaitu industrialisasi high-tech adalah untuk peningkatan kemampuan teknologis bangsa Indonesia, mewujudkan kedaulatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiganya harus menjadi prinsip industrialisasi high-tech sekaligus karena jika salah satu yang diorientasikan akan menjadi masalah di kemudian hari. Pengembangan pesawat N250 pada era Presiden Soeharto harus menjadi pelajaran karena pada masa tersebut kapabilitas teknologis menjadi fokus utama pemerintah saat itu yang menjadikan proses industrialisasi pesawat saat itu pada akhirnya menjadi terhambat. 3 prinsip industrialisasi high-tech juga merupakan jawaban atas target pemerintah Presiden Prabowo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Industrialisasi yang dimulai dari mobil maung ini dapat menjadi pintu awal sumber pertumbuhan karena mampu menciptakan ekosistem rantai suplai dari UMKM nasional juga sebagai sarana tumbuhnya industri high-tech lainnya. Sinergitas antar kementerian dengan visi bersama pengembangan industri high-tech yang kuat menjadi langkah awal yang harus dijalankan. Terakhir tak kalah penting, perlu diingat industrialisasi high-tech itu tidak instan, butuh waktu panjang serta perlu adanya dukungan politik dan sumber daya yang cukup secara berkelanjutan dan berkesinambungan.